Halo guru-guru hebat. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa tips untuk membuat kuesioner, terutama untuk calon guru penggerak dan bisa juga untuk teman-teman guru yang lainnya atau guru-guru hebat lainnya. Nah, ada beberapa cara. Nah, yang pertama terutama kalian harus mendownload dulu dan menginstal aplikasi Google Form di HP Anda. Tapi sebelumnya kalian harus punya akun Google terlebih dahulu ya. Nah, dalam membuat kuesioner ada dua cara. Ya, kalau menurut saya yang lebih mudah itu langsung saja browsing ke Google Chrome. Boleh juga ke aplikasi Google Form langsung, tetapi ya yang sering saya lakukan ya langsung ke aplikasi Google langsung ke Google Form melalui browsing Google. Nah, berikut saya coba memperlihatkan. Nah, ketik saja Google Form di sini. Nah, di situ saya sudah punya Google Form ya, atau bisa diketik langsung. Kemudian cari, kemudian scroll ke atas. Nah, klik yang ini. Nah, muncul ini ada dua. Nah, pilih yang Google Formulir. Nah, di sini muncul. Nah, kebetulan ini berbahasa Inggris, kalian bisa rubah, ini tergantung dari settingan HP Anda. Kebetulan settingannya saya sini berbahasa Inggris, jadi yang muncul bahasa Inggris. Nah, di sini kita masukkan judulnya, bisa sekolah ya. Kasih contoh SMA 2 ya. Nah, kemudian di sini SMA 2. Kemudian di bawah sini kalian bisa tulis kuesioner pemetaan sikap. Nah, kemudian di bawahnya ini pertanyaannya nanti tapi sebelum kita buat pertanyaan, kita masukkan dulu nama ya, tentunya nama siswa nanti yang akan mengisi formulir ini atau kuesioner ini. Kemudian di sini jawabannya ada pilihannya, pakai short answer, jawaban singkat ya. Nah, kemudian klik tambah untuk menambah pertanyaan. Nah, buat di sini tulis kelas. Nah, di sini pilihannya juga klik short answer atau jawaban singkat ya. Nah, kalian klik lagi tambah. Nah, ini kita sudah masuk ke pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, apakah
sering lambat ke sekolah. Nah, di sini pilihannya pilihan ganda ya, multiple choice. Nah, option pertama kita klik saja di situ, kemudian ketik tidak pernah. Kemudian klik add option. Pernah. Nah, klik lagi add option. Tergantung pilihannya berapa ya. Jarang. Kita tambah lagi selalu. Nah, di sini ada 4 pilihan. Terserah dari ibu-ibu guru, bapak ibu guru mau menambahkan pilihannya bisa. Nah, di sini ada 4 pilihan untuk pertanyaan apakah Anda sering lambat ke sekolah. Nah, untuk menambahkan pertanyaan berikutnya, klik saja untuk kalau optionnya kita mau pakai yang ini saja, tidak pernah, pernah, jarang atau selalu, tinggal salin saja seperti ini, salin. Nah, sudah itu di bawahnya akan muncul pertanyaan berikutnya sesuai dengan yang di atas. Jadi pertanyaannya saja yang kita ganti, misalnya apakah Anda membolos pilihannya juga tetap sama, jadi tidak perlu diganti lagi, kan tadi disalin ya. Tidak pernah, pernah, jarang atau selalu. Nah, ini contohnya. Tergantung Bapak Ibu ingin menambahkan lagi sampai beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan short answer atau jawaban singkat, nah sebagai contoh, klik saja tanda tambah ini untuk menambahkan pertanyaan yang berbeda ya, bukan multi choice. Nah, klik saja ini. Nah, itu sudah ada. Nah, Bapak Ibu tinggal membuat pertanyaan, misalnya apakah kalau nonton TV di rumah saya rubah pertanyaannya ya, misalnya acara TV yang sering ditonton di rumah. Nah, murid-muridnya dikasih pilihan di situ short answer atau jawaban singkat.
Nanti dia akan menjawab acara TV apa saja yang sering mereka nonton, yang nanti tentunya berpengaruh terhadap apakah nanti kuesionernya berhubungan dengan sikap atau ya apa terserah ya, nanti apa kuesionernya judulnya. Nah ini contohnya jawaban singkatnya. Jadi ada perpaduan antara multiple pilihan ya, ada pilihan, ada jawaban singkat ya atau short answer. Nah setelah ibu bapak bisa selesai membuat pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung dikirimnya. Ini ada tanda kirim di atas ya, ada tanda kirim di atas, ini tanda panah kirim di atas, diklik saja. Nah itu kirim form atau kuesioner tadi. Nah kirimnya ada berbagai macam cara Bu, bisa jadi lewat bapak ibu ya, bisa lewat Twitter, Facebook, email. Nah kalau saya sih lebih bagusnya memilih lewat link ya, atau copy link. Ini klik yang di tengah, nah linknya. Nah ini kan terlalu panjang Bu, di bapak ibu dipersingkat saja, centang short URL nya itu short, kemudian copy. Nah setelah di copy, ini ibu bapak ibu sudah bisa membagikan ke anak didik atau peserta didik bapak ibu guru untuk diisinya atau diisi di rumah ya. Nah ini hasilnya bapak ibu, kuesioner yang saya bikin tadi. Ini ada nama, ini tampilannya nanti kalau anak-anak kita mau mengisinya setelah kita bagikan linknya tadi lewat WhatsApp ya. Jadi mereka nanti tinggal klik. Nah di sini muncul seperti ini. Nah tinggal mereka isi namanya di sini. Coba lihat kolomnya, dia tinggal ketik misalnya Aisyah ya, kelas 7. Nah ini tadi pilihan-pilihannya, dia tinggal klik ya. Misalnya apakah Anda sering lambat sekolah, dia jawab tidak pernah. Apakah Anda membolos, tidak pernah misalnya ya. Apakah acara TV yang ditonton di rumah, misalnya kartun ya, atau bisa juga sinetron. Nah nanti dari kuesioner yang anak-anak ibu atau murid-murid bapak ibu yang mengisi kuesioner tadi, kita bisa petakan sikapnya, perilakunya, kenapa sih mereka berperilaku seperti itu. Nah itu mungkin dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah salah satunya tadi, ini dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa simpulkan bahwa oh anak ini dipengaruhi oleh kondisi keluarganya atau lingkungannya atau dirinya sendiri yang sering beraktivitas, misalnya mereka menonton TV tidak ditemani oleh orang tuanya. Nah mungkin seperti itu bapak ibu ya. Nah ini hasilnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai di sini dulu.